waca aku. Berapa normalnya? 90 sampai 100. Iki aku 20 ya. Tak tunggak mau ya. Iya. 60. Ini untuk apa? Dalam pemasangan oksigen. Mengkaji ya, ya oksigennya ya. Tapi nanti dalam pasang oksigen nggak usah. Jadi yang dibawa cukup bengkok, terus ada section juga ya. Ya kalau oksigen cukup yang dibawa bengkok, terus apa ini? Kasa untuk apa? Kasa mau tisu? Berapa? Nah, ayo untuk apa ini? Semua siap sih. Nah, sini tak pindah dulu nebulnya. Ayo untuk apa? Terus ini untuk apa? Apa yang kamu siap nih? Hah? Untuk apa ini? Cuci tangan pakai alkohol? Hah? Gak jadi? Untuk apa? Kok ada yang gak di bawah? Pasang oksigen apa sih yang dibutuhkan? Udah ini untuk apa? Pakai enggak? Buang, udah awas nanti itu. Ora iso sak lep bokap. Bengkok terus. Perlu plaster enggak? Perlu. Ada. Berarti tak anggap enggak perlu. Karena enggak ada. Loh. Kok kamu bilang perlu? Ini ada yang berkantong. Ya, ini copotnya apa ini? Ini untuk akses apa? Ini breathing apa non? Ada kan? Ya, salah. Non pak. Terus ini apa? Yang ini yang mana simpel mas? Ini. Ya. Ini. Nih. Kenapa ini nggak ada kantongnya? Ini ada. Kalau ini berarti apa? NPM-nya tinggi. Enggak. Ini jenenge apa? Masker apa? Rebreathing ini yang non-rebreathing atau simple? Berapa pemberiannya kalau masker ini? Berapa kalau ini? Berapa pemberiannya? Satu emang terus. Yang 4. Yang ini yang? Iya piro. 4 sampai 6. Apa ya? Kalau ini dibutuhkan pada orang dengan PCO2-nya rendah, berarti mengalami apa? Kabeh susah. Udah takoni di mana pankreas? Dalam tubuh. Ya. Berarti kalau ini kan masih butuh oksigen CO2. Dilepas, dihirup lagi. Berarti pada kasus penurunan PCO2, asidosis atau alkalosis. Sudah tak kamu cairan asam basah? Terus bisa aku ulang. Yuk. Alkalosis karena terjadi penurunan PCO2. Ya, tapi kalau dia asidosis respiratori cukup pakai ini. Ya. Boleh pakai plaster, boleh tidak. Karena kalau nggak ada plaster berarti ini. Ya. Ini diikat. Ini nggak copot. Ya. Ini di fleksibel, menyesuaikan pasiennya
seberapa tutupnya ya. Pasangnya ya, masuk sini ya. Nggak usah plester. Nah, sama ini juga ya, nggak usah plester karena sudah ada. Nah, tapi ya jangan longgar-longgarnya ini Rek. Copot tuh melorot ya. Nah, khusus yang ini ada yang kadang-kadang dikasih plester, ada yang enggak ya. Kalau nggak plester masuk muternya ke telinga terus ke dagu. Kalau pakai plester naik ke atas, berarti kasih plester. Cuma dikhawatirkan plesternya ini nanti mengiritasi kalau pemasangan lama. Kemudian pasiennya cewek, wah lagi jerawatan di plester jadi anu ya. Terus yang diperlukan lagi tabung bila memang mobile, tabungnya jenisnya kayak ini kecil. Kalau enggak berarti pakai apa jenenge? Ini oksigen ini. Namanya apa tuh? Belakang saya tuh. Flow med. Apa? Flow. Loh, ayo. Ini apa? Namanya alat itu. Lah, foto nggak tahu tuh. Itu pelajaran anu dulu. Ini lah namanya apa? Kalau ini kilometer. Nah ini dibayar kayak total manometer. Oh, ya. Jadi alatnya cukup itu. Kalau kamu mau pakai sarung tangan, tambahin sarung tangan bersih saja. Nggak usah pakai sarung tangan steril. Nah, kalau memang ada kotoran atau apa bersihkan berarti tambah tisu. Jangan kasar, tisu aja, ya. Jadi dekatkan, memberitahu. Setelah itu memberitahu itu isinya apa aja. Pak, perkenalkan nama saya Pak Jo. Saya kebetulan perawat yang sedang di ruangan ini sambil jabat tangan, ya. Terus sampaikan tujuannya. Mau salamnya tadi pagi boleh, assalamualaikum boleh, perkenalan, terus menjelaskan tentang tindakan, tujuannya untuk apa. Nah, karena dari hasil pemeriksaan tadi Bapak menyampaikan apa? Sesak. Maka kami akan bantu dengan memasang oksigen. Ya, nanti akan kami pasang Pak. Kalau masker biasanya wedi Mas ini. Iya. Karena kok koyo sinetron. Ya, jadi posisinya pasien apa kira-kira? Ya, jempolnya di sana nggak bisa dinaikkan. Nah, maka kita posisikan semipolar baru kita pasang. Ini mancupnya di sini. Ya. Terus kita pemasangannya macam-macam. Ada yang modelnya, nah ini ada ini tandanya ini yang atas ya. Iya. Seperti gini ya. Ada yang di rumah sakit masangnya model kayak gini. Ya. Jadi ini di plester, ya. Nanti kamu tadi harus bawa plester. Ada lagi yang rumah sakit siapa? Masangnya gini posisinya, nih. Terus dimasukkan siapa? Ke belakang telinga. Ya, ke belakang telinga. Ya, terus dibawa ke telinga, Rek. Ada telinga. Terus dibawa ke bagian dagu sini. Tapi jangan kencang-kencang karena nggak nyaman nanti. Kayak ditekak nanti ya. Terus diatur. Ini berapa tekanannya diberikan? Berapa RPM-nya? Berarti berapa ini? Ya, diatur sesuai dengan yang ada di voltmeter. Ya, sampai kapan itu diberikan? Sampai sesaknya berkurang. Sampai pasien mengeluh nyaman,
diobservasi, dicoba nanti dilepas, dimatikan, sesek enggak Pak. Kalau sudah enggak ya dilepas nanti. Ya. Kalau yang masker ya diganti aja tadi itu. Berarti didirikan ke belakang. Ya. Ya, terima kasih Pak, sudah terpasang gimana? Sudah lebih nyaman apa belum? Kalau posisi kadang-kadang yang kurang. Jadi kalau orang sesak itu cenderung enggak mau posisi roller, tadi dia duduk sambil membungkuk. Jadi membuat pasien ini senyaman mungkin menurut pasien, jangan saudara. Ya, kalau saudara nanti sing enak Bu. Sing enak palawati. Ya, ini tentang pemasangan. Nah, ini tisu nanti untuk ini buangnya. Di sini. Nah, sana kamu enggak ada yang dibuang, ngapain bawa bengkok? Ya, dibersihkan area hidung yang mungkin ada kotoran upil kayak awakmu. Dah, nanti sambil setelah dipasang dicek, ya berpengaruh tidak terhadap apa? Saturasi oksigennya. Dilihat dari apa itu? Kapilar time-nya di buku itu. Ya, kalau kurang dari 90 berarti dia masih sesak. Nah, perlu ganti pakai masker. Ya, nah ini isinya jangan kasar. Masuk kasar atau ini hidung loro. Terus berikutnya adalah nebulizer. Nah, nebulizer tetap ada ini. Terus tisu, duduk kasar, tisu. Nah, iki nggak ngerti kok nggih apa, aku ya ora roh ya. Anu Pak, bersihkan sarung tangan. Alasan iku jenenge. Ya. Nggak usah, masa bang sesek kok semprot irungnya barang. Ya, dibutuhkan adalah pertama bengkok, tisu, ya, oximeternya bisa untuk pemeriksaan awal saja, nggak usah dibawa. Ya, jadi terus ini namanya nebul, macamnya banyak nebul itu. Ya, kebetulan ini yang ionik, ya, jadi dia lebih halus. Dicope ya. Cope kayak ini kabel lagi ya. Kabel awal. Pinjam ke mana? Depo. Belum buka deh. Depo ke depo. Kabel lah. Keluar aja. Dan di dalam adalah obat. Teleponnya tidak? Ya. Airport injection atau NS boleh? NS itu apa? Ya, ini boleh untuk pengenceran. Tapi ini juga boleh. Pak, enak pakai itu. Jarang ada di rumah sakit. Ini bisolvon. Ini namanya Ventolin. Ini namanya dibilang CC. Kalau ini namanya gunting plaster. Nyapa perban ora enak perban ini gua gunting iki. Ya inilah membuat kamu salah kaprah. Kalau gunting plaster ya pakai gunting biasa, emang kenapa kok berlebihan pakai ini? Terus gunanya nggih opo? Pertanyaan saya, kamu gak gunting? Gunting irungmu? Ya, apa? Siapa sih nyiam nih? Ya opo iki? Nggak boleh berlebihan alat. Emang kamu butuhkan untuk apa? Enggak ada toh? Pasien nggak perlu digunting sebelum di nebulizer. Ya. Ini ada Ventolin. Ini ada bisolvon. Terus apa lagi kira-kira? Hah? Ya, Ventolin itu. Yang kuning itu. Mau pakai masker? Berarti kita cari sambungannya. Jangan pakai ini. Buat anak kecil. Bukan. Kalau ini untuk nebulizer satunya itu. Yang kotak. Kalau ini yang kotak itu pakai itu. Kita siapkan kalau mau pakai ini pakai ini. Nah, ini yang harus ada.
Nanti ini untuk ke sini. Nah, Kirana, kui patang. Tak bang gerok ya. Nah, ini mau ditiup ini boleh. Dihirup dari mulut. Keluar hidung. Ya. Boleh. Ya. Atau saudara pengen disambungkan. Nah. Saudara kita butuh nah, boleh kita sambung ini ya nggak cukup bedanya ada sambungannya Pak perut panjang besok pasang ada sambungannya ya. Kalau ini untuk nebulizer satunya lagi nih ada nih ini untuk nebulizer satunya tadi ya untuk yang kotak itu ya cukuplah saya rasa ini kan nanti bisa didekatkan pasiennya udah bisa ada sebetulnya sih sambungan jadi untuk menyambungkan ini bila kurang panjang ini model yang pakai hirup ya ini ya kemarin itu videoku kok share anu setak loh ya nah sama dengan ini sekarang yang kita butuhkan lagi selain ini apa kalau pengen pakai masker ini tinggal sambungkan ini dilepas ya. Jadi nanti posisi pasiennya ini didekatkan balik ini kita pakaikan ya posisinya nanti dihidupkan dulu. Nah sebelum berbicara ke sana ayo kita tes ininya alatnya nah, bisa coba oke sebelum aliran listrik digunakan ini dicopot dulu ya kita tes dulu daripada nyampe pasien terus gak iso masang nah itu kan malu nanti bagaimana dengan harga diri ini bisa nyamping klek ya ini diangkat posisi katup ini harus nutup ya terus obat itu berada di sini yuk kotorin ini kotor banget rek bisa kemarin tidak dibersihkan ini sama Niki Pak tisu. Tisu basah nek? Wah, Itu betul tisu basah. Itu di bawah. Ya wong kan mabuk bareng ngono. Ya, tisu ya. Nah, ini diisi air dulu bawah. Itu ada batasnya di situ. Nah, ini ada batasnya. Garis di dalamnya aku delok dhewe ora usah cinceng saiki. Dan ini harus posisi terendam airnya. Nah, ini kurang. Maka perlu dilakukan penambahan cairan. Pak, boleh enggak cairan itu pakai air biasa? Boleh, wong ini posisi bukan obatnya. Kalau pakai ini lebih boleh lagi. Ya, nah, caranya gini, diuntil. Ya. Ini masukkan. Nah, ini ada bulatan di dalam posisinya pas. Oke. Jadi usahakan dia nempel. Oke, pas. Nah, kalau nggak pas gini, ini renggang. Dicari yang pas. Dah kunci. Nah, yang dimasukkan di situ itu pertama adalah bisolvon. Ya, biasanya dikasih 12 tetes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, nanti pakai Ventolin ini. Ya. Jadi diambil, diisikan.
Misal. Ya nek sing sesek enggak. Tak buka emane pertimbangane kok nek sesek. Kok awakmu enggak. Ada yang batuk, sesek. Ya batuk cukup ini aja. Iya bantu. Ayo Fit, bantu Pak. Ya. Daripada kamu kayak pulang buat nepun. Daripada saya ngambil kukus. Iya. Timbang sing ngongkon kamu aja kenapa ngono. Ya, kita ambil dos sudah. Kalau memang ini yang modern ini berarti saudara membawa alkohol swab. Atau ini dibuka bisa kok. Ya, buka, seret, diambil ya dari situ taruh sini. Nah, berarti ada bisofon. Nah, ini isinya wajan aja ya, gak iso maca iki. Pokoknya petang 2 mili masing-masing mengandung piro. Ya, wajanan. Itu ora we. 2,5 miligram salbutamol. Per 3 mili. per ada per mili mengandung 2,5 miligram salbutamol. Iya. Terus ditambahi air 0,5 biasanya minta dokternya gitu. Ya airnya pakai aquaphor injection tadi atau NaCl itu boleh. Ya. Setelah sudah diisikan semua, itu berapa mili totalnya isinya? Ada 3 mili, masing-masing mililiter mengandung 2,5 miligram. 4 mili, berarti totalnya ada berapa miligram? 10. Nah, ini pasang lagi. Masangnya gini, ini lurus. Pastikan ini lurus, baru dikunci. Nah ini kalau nggak bisa dikunci, something ada apa? Nah, ini udah terkunci. Nah, terus habis itu disambung ini sesuai kebutuhannya, ya. Oke, misalkan ditiup, boleh ditiup. Kita power dulu, tombol power ada di sini. Masih digolek ini dindi, mungkin nih, ya. Udah, power. Lupa kok nggak nyala pak? Ya berarti listriknya bisa jadi mati. Atau timernya. Nah, ini. Oke, timernya 20. Nah, ini untuk membesarkan tekanan. Kalau yang ini untuk fan-nya supaya semakin tambah banyak keluar. Ini aja. Pendekkan dulu. Nah, nanti kita lihat di sini. Kita atur. Nah, ini juga kita nyalakan. Tek. Nah, tuh. Sampai ini kurang misalnya. Tambahi. Di atas. Nah, inilah yang nanti akan dihirup kita. Nek batuk-batuk silakan maju, silakan dihirup. Nanti riak-riak akan keluar dengan sendirinya. Nah, di setel tingkat kelembutannya. Nah, ada setelannya. Oh, timer juga ada. Oh, fan-nya kebanteran pak, dikecilkan. Kecil. Kurang banter pak, ya banter nong ini ya tambah banter. Nah, ini kan banter sampai nggak kelihatan. Ya. Iya, ketok tak? Masalah ketok masih 6. Sampai kapan ini? Sampai habis. Nanti dihirup, enggak pendek kan? Ya, tombol power di sini, untuk timer di tengah, pinggir ini untuk kecepatan semprotannya. Nah, ketika kelembutannya yang kecepatannya ini. Nah, ini terasa lembut, semakin lembut ya. Pastikan mati. Nah, yang kita ambil adalah uapnya aja. Nah, makanya yang ini mahal. Kalau yang kotak itu murah itu. Marek nepul enak aja sampai beda-beda banyune. Nah, ini enggak. Ini kan halus. Halus. Karena dia ionnya lebih kecil. Ya. Udah, ini nebulizer ya. Nanti dibawa ke pasien, diberitahu dulu, cuci tangan. Pak, sarung tangan boleh bersih, coba sarung tangan steril. Udah ada pertanyaan, semoga nggak ada. Mau saya nggak ditanya malah seneng kok.
Tapi nek terus tinguk terus isuk karo ning lab awas itu ujian. Bisa ya masa ini ya? Bisa. Diperiksa dulu airnya di dalam. Jangan langsung isi obat. Nah, nanti kalau airnya nggak diisi, nggak bisa nyemprot. Wes yang disalahkan, oh mesinnya ini nggak tahu saya ujian. Nah, khawatir emosi kalau gitu ya. Terus sekarang Hexen. Iya. Hubungannya mbuh nang ndi aku ya ora ero karena seksene ning kono. Nah, jadi section ini dibuka mesin section. Rut gitu ya. Ini mesinnya rut gitu ya. Kak, saat masuk ini terbuka. Ininya terbuka. Jangan ditutup. Saat misalkan ya alatnya sama sih. Ini kanon kanon untuk nebul, tisu ya dalam kopnya, terus air putih, aqua boleh, air minum itu boleh di dalam kom. Iya. Komnya kayak gini. Jadi nanti setelah masuk misal kotorannya nggak bersih di sini, diarahkan masukkan ke kom. Setelah masuk ke paset, kom akhirnya nanti akan masuk ke dalam penampungan suction. Pada saat sudah masuk pas ini ditutup sama dicari. Dia akan nyedot berfungsi suction itu. Tapi kalau mau lepas ini maka dia nggak nyedot. Silakan cari posisi. Jangan mulai masuk ditutup. Nanti ini lidah disedot semua. Ya, paham ya? Ini namanya apa? Section, ya, kanal section. Ya, jadi dimasukkan, dicari tempat. Oh, wes pas, baru ditutup. Krok kamat buntir-buntir itu. Nah ternyata nyumpet di sini. Bawa ke air minum tadi, langsung druop biasanya masuk ke dalam. Nah, itu alatnya. Understand no? Ini cok, ayo, aduh, weh. Rambutnya gak kurang bawa. Ayo, besok nenek ujian siap-siap dikeluarkan ya rambut. Atau saudara boleh pakai jilbab. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ya, boleh silakan. Mau tanya. Di rumah. Kalau pertama ke dokter, sekarang punya sendiri. Itu kalau pas waktu dia ke dokter itu habis itu disuruh minum air langsung hangat. minum air itu kenapa? Ya untuk membantu ini obat Ventolin. Dan orang nebul itu biasanya kering. Nah itu supaya nggak kering dan berisiko orang nebul itu sering akan setelahnya itu terjadi stomatitis atau kalau orang Jawa jenis lumpangan. Ya luka-luka pada bukal itu apa jenis? Ya koncone kuwi. Sariawan. Itu namanya stomatitis. Bahasa kedokterannya ada sariawan itu bahasa pasar. Minumlah segar. Ya. Jadi memang harus minum. Tapi jangan kita tergantung ini. Ya, kemarin sudah sampaikan. Bernango. Nanti gemuk kayak Pak Sas. Kalau kamu wis enak gini coba-coba minum es, wah itu lagi. Kan dia akan sulit gemuk. Itu sampai pakai jimat itu. Ya itu biar nggak sesek. Ayo, Siti Anda, namanya Siti. Di sini. Kamu mau tanya? Sri. Itu biasanya kan kalau nebul itu ada Ventolin sama Combifen. Salah satu. Itu kan disorot. Bisa. Ya tergantung advis dokternya apa. Kamu masalahnya apa? Ya. Jadi pakai Combifen boleh, Ventolin boleh, pakai nebul isinya ini juga boleh. Ini pengencer. Kalau Ventolin, Combifen itu biasanya untuk bronchodilator. Ada lagi Pulmicort sebagai obat untuk kortikosteroid. Kalau asma itu harus dikeluarin darahnya kan? Ya harus. Harus ya. Jadi pada di nebul mungkin nanti pakai vibrasi ya. Terus latihan batuk efektif. Jangan sampai nahan untuk tidak mengeluarkan sekret. Nah, biasanya pagi hari itu keluar. Jadi kalau batuknya keluarnya putih, lendir, pekat biasanya itu asma.
Tapi kalau batuk warnanya kekuningan dan itu sudah lama, itu kena TBC. Nah, jadi bisa kena asmara, bisa kena tekanan batin. TBC. Sri, tangan apa Sri? Di Sri. Gak ada Sri. Ada. Novi, ada nggak? Ada Novita Sari. Di Novita Sari. Oh itu. Oh enggak. Safira. Di Ubi. Ini Safira Anggun. Ya gua dengar bening buri kok jenenge kuwi. Ini ada kok. Suwaiba Kak. Soiba. Nanya apa? Soiba. Ya sudah lagu Soiba kayak ya. Lagu bayi yang membingi. Awas hilang tumblernya taruh depan. Coba jenengmu. Mega toh? Kata Mega. Nah, iya. Jadi saudaranya saya itu dulu pas sekarang masih kecil sih Bapak, usia 2 tahun sampai 1 tahun. Nah itu pas kecilnya dia Adikmu tak? saudara Oh. batuk. Nah itu kan darahnya susah keluar, jadi sama orang perawat puskesmas itu dinebul. Nah sampai sekarang itu kalau sakit itu seseknya masih ke bawah, itu apa ada pengaruhnya kalau pas awal Ya, masuk? kalau dia itu seseknya karena asma ya biasanya berangsur bertambah usia dia akan hilang. Selama imunitas dia baik, imunologisnya dia baik, hilang apa-apa. Tapi nanti pada usia tua, karena mulai menurun, ya cekre-cekre jadi mudun mesin, itu yang meh mati. Ya. Tapi itu tidak ada diagnosa asma. Ya diagnosanya bisa jadi hanya pada bronkitis kronis saja, belum ke asma. Asma nanti diagnosa lebih lanjutnya namanya status asmatikus. Nek wis iku sudah tergantung dengan nebulizer dan obat-obatan asma. Titik sesek jalan tak sesek. Kalau sesek itu jadi panik. Iya. Iya, cuma